Horas madihita manami dohotina nami ruas nahina holongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus las rohata diari nai baru na pinatongon ni Tuhata tuhita laos di manogot ni arion tapuk kama parso baut tatu debata marhite namarede hita sian buku ede nomor 557 ayat sada. Asiniro hama dihamu dohot dame sian debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatani dibata si mahusor-husorota di manogot ni arion imana tersurat di Evangelium Markus bidusia ayat 41 songonoma tersurat di si. Aina si tongdo hatakon Tuhamu. Na painupon aik satahu Tuhamu di bagasan goarhu ala Kristus napunahamu dang namago upanii. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Ido iyanggo sahatna. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dalam hidup ini, biasanya seseorang memilih rekan atau teman karena melihat adanya faktor kesamaan. Biasanya seseorang memilih rekan atau teman biasanya karena adanya faktor kesamaan. Semakin banyak kesamaan, maka akan semakin enak untuk dijadikan teman. Karena itu pula dari kesamaan ini seringkali muncul sebuah istilah komunitas. Misalnya komunitas sepak bola, komunitas futsal, komunitas pecinta sepeda motor antik, komunitas pecinta mobil antik, dan komunitas lainnya. Kita bisa melihat bagaimana identitas sebuah komunitas yang dibangun berdasarkan kesamaan cenderung menjadi eksklusif dan seringkali sulit terbuka terhadap komunitas yang lain. Komunitas yang dibangun berdasarkan kesamaan seringkali sulit terbuka untuk komunitas yang lain. Jika ini kita hubungkan dengan komunitas para murid Yesus, sesungguhnya Yesus memilih dan memanggil para muridnya bukan karena kesamaan yang ada pada diri mereka. Seperti pekerjaan contohnya, karena para murid dipanggil berdasarkan pekerjaan yang berbeda-beda. Bukan karena hobi yang sama, bukan karena pekerjaan yang sama, dan bukan karena selera yang sama. Tapi sebenarnya Yesus memilih para murid justru karena perbedaan mereka. Tapi kita bisa bayangkan bagaimana bangganya para murid karena Yesus adalah sebagai Tuhan dan guru mereka. Bagaimana bangganya para murid menjadi komunitas orang-orang yang selalu berada dekat Yesus. Kalau orang banyak bersusah-susah untuk ada di dekat Yesus, tapi para murid justru selalu ada di dekat Yesus dan selalu mendapat kesempatan berelasi secara pribadi dengan Yesus. Karena itu berita Yesus yang cepat tersebar karena khotbah dan pengajarannya yang sangat berwibawa. Orang banyak memandang tung marsahala do yang gojamita dohot pangajarion ni Tuhan ta Yesus Kristus.
adul siana kajamita dohot pangajario natinangi honasida salelengon. Terlebih karena Yesus banyak melakukan tanda-tanda mukjizat di tengah-tengah pelayanan mereka. Maka murid-murid merasa bahwa mereka adalah orang yang berbeda, komunitas dari murid yang dipanggil oleh Yesus, yang cenderung justru membuat mereka menjadi eksklusif. Mengapa saya katakan demikian? Karena hal ini terlihat ketika suatu hari para murid mengetahui ada orang di luar komunitas murid Yesus mengusir setan dalam nama Yesus. Mereka justru sangat keberatan. Mereka merasa orang itu sudah dengan ilegal memakai nama Yesus karena mereka bukan murid Yesus. Mungkin para murid berpikir enak sekali memakai nama Yesus, sementara dia bukan dipilih Yesus menjadi muridnya. Tidak boleh sembarangan orang memakai nama Yesus menurut para murid. Itu sebabnya mereka melarang orang itu. Yohanes mewakili para murid, kemudian menyampaikan sesuatu yang dianggapnya sebagai persoalan besar. Dia berkata kepada Yesus, "Juru, kami lihat ada seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu." Ada seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Yohanes merasa bahwa pendapatnya ini pasti dibenarkan oleh Yesus. Ia berharap bahwa pendapatnya ini benar dan dia dibenarkan oleh Yesus atas tindakannya dan tindakan para murid yang lain melarang orang yang bukan bagian dari komunitas mereka mengusir setan di dalam nama Yesus. Akan tetapi kalau kita melihat dalam nats kita ini, jawaban Yesus justru sangat berbeda dari apa yang diharapkan para muridnya. Kita lihat di depan nats kita ini, Yesus justru melarang para murid menghentikannya. Karena memang Yesus melihat bahwa bisa saja orang itu baru memiliki iman percaya kepadanya. Memang orang tersebut bukan bagian dari komunitas murid Yesus. Namun dia orang yang punya iman kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Ada beberapa penafsir Alkitab yang meyakini bahwa orang tersebut adalah orang yang baru percaya, yang sebelumnya terus-menerus mendengar tentang Yesus sehingga iman percayanya timbul dari hatinya. Karena itu kita melihat jemaat yang terkasih, para murid benar-benar tidak memahami prinsip komunitas kerajaan Allah yang sesungguhnya bukanlah komunitas yang eksklusif, tapi komunitas yang terbuka. Justru mereka harus bersyukur jika ada orang lain yang menjadi percaya kepada Yesus. Jika ada orang lain yang bertumbuh di dalam Yesus. Karena itu Yesus meluruskan pemahaman yang salah daripada murid-muridnya. Yesus berkata, jangan kamu cegah mereka. Sebab tidak ada seorang pun yang melakukan mukjizat dalam namaku, seketika itu juga mengumpat aku. Nanay dohono ni Jesus dongata dui dang alotai. Orang pola abadihamu halak si songoni yang mengusir setan dalam nama Yesus. Walaupun mereka bukan bagian dari komunitas dari para murid. Dari sini kita melihat jemaat yang terkasih bahwa Yesus mengajar para murid. Yesus mengajar kita dalam keberadaan kita sebagai pengikut Kristus. Dalam keberadaan kita sebagai orang-orang percaya, Yesus mengingatkan kita agar menghargai tindakan iman orang lain. Belajar memikirkan kepentingan kerajaan Allah. Karena menjadi pengikut Kristus bukan mau mengejar ambisi pribadi atau mencari pujian dari orang lain. Tapi menjadi murid Kristus justru harus menjadi terang dan garam di tengah-tengah kehidupannya.
Menjadi pengikut Kristus berarti siap untuk merendahkan diri, tapi Yesus yang semakin ditinggikan dan dimuliakan. Kita ingat bagaimana Yohanes Pembaptis mengatakan, biarlah dia yang semakin besar, tetapi aku yang semakin kecil. Karena itu Yesus mengajar para murid, termasuk mengajar kita untuk menghargai apapun yang dilakukan oleh orang lain di dalam nama Yesus, sekecil apapun. Molo di bagasan bulus ni roha do ibana mangulahoni balgado upani. Barang siapa memberi kamu minum karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Dari sini kita melihat sesungguhnya tidak ada tindakan yang sia-sia jika dilakukan dengan tulus. Sekali lagi, bukan mencari pujian pribadi, bukan karena kepentingan pribadi, tetapi melakukannya karena Kristus. Karena itu melalui nats kita ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk menghargai apapun yang orang lain atau saudara kita lakukan dalam memberitakan kerajaannya. Sekali lagi karena kita pun terpanggil menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan kita pun terpanggil untuk melakukan yang terbaik sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Karena bagaimanapun apapun yang kita lakukan sesungguhnya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu yang terpenting bagaimana kita melihat bahwa apapun yang dilakukan oleh orang lain dalam nama Kristus, itu seharusnya membuat kita bersuka cita di dalam kehidupan kita agar semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan yang memanggil kami, Tuhan yang memilih kami, Tuhan yang melayakkan kami menjadi pengikut-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan yang mengingatkan kami untuk setia melakukan kebenaran firman-Mu. Sama seperti firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Yang mengingatkan kami untuk melakukan yang terbaik. Panggilan hidup kami menjadi terang dan garam di tengah-tengah kehidupan kami. Supaya semakin banyak orang yang percaya kepadamu Tuhan, Juru Selamat, penebus kami. Karena itu ajar kami Tuhan untuk senantiasa menghargai apapun yang orang lain lakukan karena nama-Mu. Bahkan Kau juga mengingatkan kami agar kami melakukan yang terbaik, bukan karena mencari pujian bagi diri kami, tapi melakukannya juga hanya untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu Tuhan tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, mampukan kami melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.